Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Monggo sareng-sareng ditono sedekah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah mushola al-malikin kang kula hormati, sepindah monggo kita sareng-sareng tansah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana alhamdulillah dengan tasah menika dal menika kita sedaya tansah pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kula panjenengan saged makempal wonten ing musala menika kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah pertemuan pernikahan gegesi nggih. Sing penting niku sehat. Sehat awake, sehat rohanine, sehat kantong. Alhamdulillah. Tanggal tuwek. Betul tanggal tuwek ini. Masih tanggal tuwek, kantong pangga sehat, awake pangga sehat. Kapinggalipun sholawat salam mugi tercurahkan dumateng junjungan kita sedaya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipangajab mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaat dari beliau wiwit kula lan panjenengan tasih gesang wonten ing alam dunya menika langkung-langkung mangke wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu-ibu ingkang kula hormati, ini kita bahas tentang fitrah. 10 fitrah manusia. Insyaallah sampun paham sedaya. Niki ada perkataan namanya adalah ada perkataan para ahli hikmah, para orang-orang yang bijaksana. Ini ada 10 perkara yang dicari tetapi tidak pernah diketemukan kecuali pada 10 perkara. Jadi karena itu kalau nanti enak 10 perkara gak iso ketemu kecuali dengan 10 perkara. Napa mawon menika yang pertama adalah orang
mencari kemuliaan itu tidak bisa diketemukan. Wong-wong golek kemuliaan niku itu tidak bisa diketemukan kecuali pada diri yang tawadhu. Tawadhu niku rendah hati. Jadi rendah hati itu orang yang tidak menyombongkan diri. Orang yang berusaha pengen diwah, pengen didurne, pengen oleh kemuliaan. Tapi kalau dia dengan cara sombong menyombongkan diri, itu malah bukan mendapatkan kemuliaan, tetapi justru itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Makanya tawadhu rendah hati ini contohnya nopo. Kita niki masyaallah sewu, tiada orang yang punya, orang itu melihat jasanya itu besar. Tapi dia ketika mengatakan ini bukan karena apa-apa, saya tidak punya peran, merasa tidak punya peran apa-apa. Padahal orang itu perannya besar. Dan untuk mengatakan saya bukan apa-apa, tidak ada apa-apa. Hanyalah Allah yang memberikan kamu. Orang yang tiang niku ingkang napa niku menyombongkan diri karpe, kadang-kadang karpe dengan menyombongkan diri wae nek nganu langsung napa niku namanya napa iki dodone diet ngeten nggih napa rada ditepuk niku alamat orang yang akan dia jatuh. Ini contohnya nopo Fir'aun itu betul sadar, atau yang Fir'aun. Yang saya bolak-balik kita cerita nih Fir'aun. Fir'aun itu kan pengen dikai kamulian, pengen moyo, gitu. Wes saking tinggal diperingat nih kalian Nabi Musa alaihissalam, diperingat nih, ditakoi sopo siro sopo ingsun. Siro sopo, aku sopo, aku ki sopo. Fir'aun mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kepada Fir'aun, niku Fir'aun itu ini lekui lebih cilik sengopeni aku. Nabi Musa kan kecilnya sampai besar itu belum hidup di istana Fir'aun. Berarti kenterne niku sing nemu ibu Siti Asia. Siti Asia itu garwane Fir'aun. Siti Asia itu seorang yang solihah, orang yang cantik sekali, yang solihah, dan itu dipaksa menikah dengan Fir'aun. Nek mboten kersa keluargane badhe diperjuang dipaten. Tapi Fir'aun Asia itu ndonga dhateng Allah, ya Allah, mugi-mugi Fir'aun sing koyo ngene aja sampai kejam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan nek Fir'aun niku nek badhe napa niki nyampuri, bahasane nyampuri Asia, niku bukan nyampuri dengan Asia, tapi apa itu ada setan yang dimembo-membokan. Napa membo-membo kan koyo-koyo Asia. Berarti Fir'aun nglakoni mboten kalih Asia tapi kalih setan niku. Ada yang lain itu katanya anjing yang diserupakan. Jadi Asia selama menikah kali Fir'aun itu suci saja. Tidak pernah terjamah tangan-tangan kotor Fir'aun laknatullah. Lah Fir'aun itu ketika diperingatkan kalian Nabi Musa alaihissalam niku menentang sapa sira sapa ingsun. Bahkan sampai puncak kesombongan Fir'aun napa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya nopo? Akhirnya ini pun Fir'aun itu akhirnya dilep-lep nih atau salah laut merah dilep-lep nih. Lah itulah sampai hari ini nopo enten sing mengenang Fir'aun itu orang yang baik. Mboten enten nggih. Nek muni Fir'aun kata dia laknat kuwi. Laknat itu. Ya memang dilaknat oleh Allah. Nah,
Itulah orang yang sombong, orang yang mencari kemuliaan dengan kesombongan itu tidak akan mendapatkan. Karena kesombongan itu sesungguhnya adalah pakaiannya Allah. Maksudnya pakaiannya Allah apa? Hanyalah milik Allah. Karena tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih baik kecuali hanyalah Allah. Makanya Gusti Allah paling gak senang. Makanya lawan tawadhu itu kan sombong. Makanya orang yang senantiasa tawadhu itu akan dimuliakan kalian Gusti Allah. Yang kedua, mencari keagungan itu tidak bisa diketemukan kecuali kepada diri yang warok. Warok itu ngati-ngati. Dalam hal hukum dia senantiasa berhati-hati. Oh ini kok hukumnya kalau di nopo itu gabungan kali Pak Selamat kali Pak Karanto. Nek hukum itu ada hukum itu yang meragukan subhat lebih baik ditinggalkan. Pokoknya enten makanan nopo. Hukumnya gitu. Ada ulama yang lain mengatakan boleh, ada ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Lebih baik ditinggalkan. Oh sing jelas ke enak, gitu ya. Sing jelas ke enak. Lalu sing jelas enaknya apa? Boleh sing mboten jelas. Boleh sing jelas mawon, sing jelas halal nih, mboten jelas haram nih. Jelas haram jelas otomatis ditinggal. Jelas halal nih dibunuh. Mama dalam hal itu niku saking ngati-ngati dan tiyang niku saking ngati-ngatine ngeten. Nek dalam napa niku nun sewu nek dalam fikih itu kalau mengambil itu umpamanya milik umum ngoten niku kita mau mengambil. Kalau milik umum enggak perlu kita izin. Umpami nun sewu kula dateng Pak Kasil dateng Pak Kasil niku kula sikil kula terbadi isut teng Pak Kasil. Pak Kasil mboten wonten. Nah itu cara fikirnya harus izin kan. Tapi apa wonten wilayahipun Pak Kasil. Lah niku tapi pergo ngeten apa Pak Kasil mesti oleh. Nek golek batu don oleh nggih mboten napa tapi nek mane sing sae niku nyuwun izin nyuwun sewu Pak Kasil kula wae iso tengah jenengan. Nah itu yang fikir yang berhati-hati. Baik dalam hal napa niku izin. Jadi supados orang yang waras seperti itu. Tapi ada sih kalau jenengan kasih dari sakit. Ya, mulai berusaha. Makanya keagungan seorang itu tidak ditemukan kecuali pada diri yang waras. Yang ketiga yaitu mencari ketenangan itu tidak diketemukan kecuali pada diri yang zuhud. Zuhud niku napa niku dia menundukkan dunia. Dia bisa menundukkan zuhud niku pun diartikan pakaiannya campang-camping, sarungnya ngepir, napa suasana kata istilah zuhud itu adalah dia dengan dunia itu dia tidak terlalu tertarik pada dunia meskipun dunia dia punya dunia. Non sewu punya harta, tapi dia mengatakan ini harta ini bukan milikku, tapi ini akan digunakan di jalan Allah. Betul-betul tidak digunakan dunyane niku mboten dilebone teng ati, tapi wonten tangan. Dan itu yang disebut dengan kedasul dia sederhana. Jadi arti cara bahasa kan sederhana. Yang itu sederhana. Maka sederhana dalam arti yang mukmin. Kalau kemarin kita bahas orang mukmin itu adalah orang yang di situ dia meskipun dia orang yang berpunya tapi dia tidak terlalu menggebyur-gebyurkan dunia. Dia tidak terlalu menggebyurkan dunia, tapi dia tetap senantiasa berpenampilan biasa, tidak terlalu mengetok-ngetokkan, memperlihatkan dunia. Lah saat ini Indonesia saat ini teng media sosial itu kadang gamel konten
niku pamer donya. Nggih napa nggih? Nate niku sing nembe ketangkep korupsi pinten niku 271 triliun. Niku kan sebelumnya kan pernah menyampaikan apa niku pernah mamer di media sosial. Kuwi emas-emasan terus pokok sembarang kemewahan-kemewahan yang dia miliki. Nah dia kan seperti itu kan hanya pamer ben oleh wah. Nauzubillah min. Kalau kita ini zuhud, kalau kita bersifat zuhud itu tetap sederhana meskipun dia punya. Ketika nopo gadah ketika duniaan dia tidak terlalu dunianya tidak terlalu dia jaga, dia jaga tapi maksudnya tidak terlalu dia masukkan ke dalam hati mereka. Itulah zuhud. Tapi dunianya adalah digunakan untuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat menika mencari cahaya tidak diketemukan kecuali sholat tengah malam atau qiyamul lail. Sholat dan maksudnya cahaya dalam hati menika dalam qiyamul lail. Nun sewu yang sholat dalu niku insyaallah kan sing semer boten patek kathah kecuali kula jenengan crito ya. Lah niku napa niku sholat dalu niku ketika ketika orang-orang lain itu terlelap dalam tidurnya, kita bangun untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditunggu kami wudu napa Allah. Kadang-kadang kula jenengan niku niki kula raosaken. Kula jenengan niku napa niku sampun digugah kalian Gusti Allah. Dikai sinyal Gusti Allah tapi niku mboten krasa. Yen salat dalu. Pas dalu-dalu jam 2:30 nun sewu kebelet temangking. Jane digugah to niku. Mesti digugah. Lah kok nang mburi tok kricik-kricik baru balen nek. Eman kok. Kricik-kricik nang mburi. Lah niku kadang-kadang niku eman. Lah eman kok. Lah niku umpami wis salat monggo salat dalu. Masih mong kali rakaat. Rong rakaat niku pancen dekat-dekat nggih wabut lho nggih. Kita rasakan wabut. Rong rakaat niku wabut. Nggih kita yen mau namung niku paling-paling nggih sebutan sedoso menit nggih. Tapi kenapa kok di situ mendapatkan fadilah yang sangat besar? Sampai Allah memberikan kita cahaya. Cahaya itu kadang-kadang hati kita merasa tenang. Nungso aura wajah itu bisa terlihat cerah. Nungso kita bisa membedakan orang yang suka wudu, sholat malam, sholat malam, rajin sholat. Itu berbeda, jauh bisa berbeda wajahnya orang yang mboten nate wudu, mboten nate sholat. Masih itu bendino di paling skincare, yang paling namung padang, tapi tidak ada yang menjiwa, tidak ada menjiwa. Kroso, mutelu kroso. Enten malih bapak wadah betul gila-gila nggak tahu itu, ini pun sama. Ya mungkin kita ini setidaknya saya nopo niku kita itu dakwah menuntut itu penting. Nopo niku memanjangkan maksudnya itu ketika kita berhadas kecil masih harus sholat nopo niku diupayakan nopo pas pada tinjauan
wudu ini. Boten salah. Insya Allah dengan berwudu itu Allah akan senantiasa menjaga. Namanya dijaga. Badai lakon. Saya wudu itu kan, kita kan membasuh. Kita dalam syariatnya, dalam fikih kita membasuh muka. Muka itu kita basuh. Antara ini muka ini kan menurut saya nonton paninya begini. Nonton paninya. Ketika kita mendapatkan wudu, kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, itu tiba-tiba hati ini mak kerencet bener. Lalu itu apa tolong? Badai lakoni delok HP kok tergoda. Enak delok kikuk-kikuk. Lha tempat kikuk-kikuk ke jalan. Ya jago kumro ngono lho. Badai ini biasanya langsung maksud langsung di-skip. Itu asal terjaga. Cara menjaganya Allah. Keseringan membasuh tangan. Sing biasanya padha wong itu jeblak-jeblak upane nyeblak. Itu bisa dijaga dengan Gusti Allah. Allah bagaimana menjaga? Wis kita bisa terjaga. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu makna secara batiniah ini akan senantiasa dijaga oleh Allah. Sebagaimana Allah menjaga Rasulullah. Rasulullah itu dijaga oleh Gusti Allah sejak sebelum beliau diangkat kalian Allah diangkat menjadi Rasul. Ketika tasik remaja, dulu ada namanya pasar Aukas. Pasar Aukas itu cara memiliki yang terlalu itu semacam pasar malam. Padahal ningali tapi boleh-boleh saja. Tapi karena Rasulullah dijaga kalian Allah, ketika itu Rasul nganu Nabi tasik Muhammad muda itu pengen delok niku. Dilalah kesane Gusti Allah. Badhe budal niku keturun. Sampai pasar malam niku buyar. Mereka mungkin Allah akan terus menjaga wibawa, karena Allah menjaga wibawa dari Rasulullah. Karena ini akan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin besar dunia. Boten namun itu yang dari A dunia akhir diperjaga, itu dijaga. Makanya ini kita serta keluar dari kita perlakuan sakit, kita jawab dulu dijaga untuk. Ketika nusau dari belakang, umpun namung kecik-kecik mawon balik wis dipayakan dulu. Setelah itu kita kamu syukur baru itu derek sunai napa itu Nabi Muhammad yang dijalankan kalian Sayyidina Bilal bin Rabah itu menjadi melaksanakan sholat ada yang mengatakan ba'dal juga yang mengatakan lisyukril syukur wudu 2 rakaat. Itu bukan nanti dilampaui oleh Nabi, tapi dilampaui dan Sayyidina Bilal. Bilal itu pas lalu tangkap kita dari Nabi. Bilal, jadi amalanmu apa Bilal? Ada apa ya Rasulullah? Kok trompai Bilal itu sampun terdengar wonten suara. Tasik besar Bilal itu, tapi sandalnya 10 sesuatu. Sandalnya wis ning suatu iki. Napa Bilal itu jauh? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya setiap habis wudu itu sholat 2 rakaat. Iya. Sholat 2 rakaat. Seakan gak roh nomor itu. Ya kalau kadang ngelakuin tapi kalau kita bisa istiqomah ya lebih baik. Cuma jangan sampai sunnah kita katakan sebagai wajib. Sunnah ya pada sunnah, wajib ya harus wajib. Di kuingkanan mulia itu yaitu mencari-cari tidak kecuali pada sholat tengah malam, sholat yang doa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda.
dan sebagian malam itu maka bertahajudlah sebagai nafilah ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Insya Allah kalau kita dengan sholat malam, permasalahan yang kita hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arah mana? Kadang ada banyak permasalahan yang kita sulit, angel diselesaikan gitu nih. Wes kita ya Allah gitu. Tapi kalau Allah yang menyelesaikan, buatan angel gampang. Kenapa itu? Kenapa itu Allah menggunakan dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Dimudahkan. Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita tahu. Makanya ada ketika itu bukan masalah yang besar, tapi yang besar adalah Allah. Ketika kita mengenal Allah Akbar, yang maha besar adalah Allah, dan masalah-masalah itu pasti akan diselesaikan kalian Gusti Allah. Di pokoknya tiga ini. Kalau dia begini tuh, saya mikir atau juga kan pas di kalau tenaga lomba anak-anak, senang-senang alhamdulillah lomba sukses. Setelah itu pulang diparani dia, murid kami itu dituduh katanya mencuri. Katanya tadi mbak kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Ternyata kita kena fitnah. Kipi ya. Sampai kita yang ngobrol gitu kalau nopo kipi ya. Mandau gitu. Hanya berasumsi katanya itu saksi anak kecil yang umur 5 tahun. Tapi ya, sampai mengancam polisi bareng. Tapi kok biasanya putranya kehilangan HP. Katanya jangan mampir ketika murid-murid kami itu manjat tumbas ini kok yang HP. Tapi pada pemenang ini HP terus HP-nya udah pada ternyata dilihat di lapangan bagulan itu lincah itu lapangan itu. Apa ya mungkin kecuali dari sekitar itu. Akhirnya dia ditunjukkan mana CCTV-nya. Akhirnya alhamdulillah kemarin terbuka. Akhirnya orang yang menuduh itu kemarin dibuka gulungnya kalian Pak RT itu juga dari ya Allah berperan. Bismillah min haitsu la yahtasib ditulis Allah memberikan Tuhan dari akhirnya ya wah ini memang perbuatan agama yang tegang dan akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dan itu maksudnya apa? Saya menyatakan kalau Allah itu pasti memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Sepenting tawakal, tetap memegang ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ini bagian kalimatnya itu wis peteng hatiku. Kalau kali mau berjalan lagi gendut kayak kamu peteng hatiku. Aku berdiri gak ada jenggol. Wis peteng ya. Justru yang gak ada masalah kok larine melayune merjoyone awake dhewe atau bunuh diri itu. Jangan dikira masalah itu hanya ada di dunia. Nah, itu malah lebih berat lagi masalah yang ada di sana. Wong mereka kuburan mesti jodoh bodone malaikat. Bodone malaikat kalau wedi ya. Bapak Ibu sekalian ini jangan monggo kita seupayakan untuk menjalankan sholat malam minimal saderenge sare niku sholat witir. Sholat witir pokoknya sak rakaat mawon. Hadis sare sholat witir sak rakaat. Witir itu paling sedikit 1 rakaat. Sholat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, paling kadang 11 rakaat. Terus kanjeng Nabi itu nanti sholat witir 1 rakaat di tengah,
3 rakaat dengan 1 salam juga pernah. Nah, kemudian 5 rakaat 1 salam juga pernah. 7 rakaat 1 salam juga pernah. Paling atas 11 rakaat dengan 1 salam juga pernah. Dengan 1 salam. Itu banyak hadis yang menjelaskan itu. Lah nek 2 rakaat 1 salam niku nek istilah Gus Bah niku sing rakaat nyicil. Nyicil rakaat karena dengan niku kan lakoni fatwa ulama, seperti fatwa 2 rakaat niku yang 2 rakaat itu adalah karena biasanya sholat 2 rakaat tambah 1 rakaat. Gini terus Gus Bah sing asli pada waktu itu disangka itu salat dan kita 2 kali salat jadi rakaat jadi betul dados witir wong witir itu maknane ganjil. Monggo iki napa niku kita upayakan niku ke salat malam. Insyaallah Allah akan berikan cahaya. Kemudian yang kelima gimana mencari cahaya hari kiamat. Di hari kiamat mencari tidak diketemukan kecuali pada jiwa yang sanggup menahan lapar untuk puasa. Ini baik puasa wajib, terutama utami pun puasa wajib, puasa Ramadan, maupun ditambah dengan puasa sunnah. Dan kita niki pun kelewatan. Niki kedai kan 13, 14, 15. Ini kan ada ayam. Jadi kita mau dalam 17 gitu. Ikhlas Pak ya lagi. Pun telat tapi sakit puasa tambah puasa Senin Kamis. Dan itulah nanti cahaya pada hari kiamat yang akan ditemukan. Yang keenam menika mencari jalan cepat menuju surga tidak diketemukan kecuali tangan yang pemurah yang banyak bersedekah. Singkatnya ternyata yang mempercepat kita ke surga itu adalah kita banyak bersedekah. Makanya wonten surat Al-Munafiqun ayat 10 itu kan sering kita bahas. Ketika orang itu meninggal niku pengen diuripne malih. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa akun minas sholihin. Niku ndonga ya Allah panjenengan balik niku ya Allah panjenengan balik ni sediluten. Nek tiyang niku gambarane tiyang ingkang mboten ate sedekah. Wes sediluten nyambung pengen urip sediluten pengen ngerti fadilah sedekah kaya iki. Jenengan urip sediluten. Aku pengen sedekah, mboten pengen sholat atau pengen haji malih, napa malih pengen nikah malih. Nah, niku pengen sedekah. Fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku semoga aku termasuk orang-orang yang sholih. Tapi kok bisa sakit bali malih. Wong wis mun innalillahi. Maksud sak detik sedilut sedekah. Mboten sakit. Niku maksudnya apa? Orang-orang yang tidak pernah bersedekah, orang-orang yang tidak pernah berinfak, orang-orang yang tidak mau berbagi, itu mereka itu akan menyesal. Gak bicara. Lalu nek ngerti ngene jatuh. Nek jatuh nek tiba keri ngene. Nek jatuh nek tibane keri. Getun boten agak balik. Napa balik maka tidak akan mungkin kita akan kembali setelah meninggal. Maka kita di sini ini kita ngaos sareng-sareng padha ngileni ayo iki kota infak kok cek kosong dibagi. Kota infak dibagi monggo dibagi. Alah kok sakake abang-abang limo ngoten lho. Niki penak niki mergo infake jenengan ya. Niki penak. Kok rasane kok nggih mboten paten kaya nggih pun kuwulan alhamdulillah. Niki infake jenengan. Lah, monggo niki. Apalagi infak subuh. Jadi sudah. Kalau niku nyamuk ten griya niku nyimpakne infak menapa enten infak subuh. Ngapunten iki mboten bermasalah. Enten kotak niku celengan wis diinfak
infak subuh. Jadi ada sebuah lembaga yang mengambil, nanti akan disalurkan. Akan dicatat tentang lazisnu, tentang lembaga infak yang lain, mau bisa di motor kalau boleh enak duit kalau isu kok paling kok abang-abang lu gak enak sih tak tahu ini sebagai betul apa dan ini tapi ini betul apa ini disiap nih. Alhamdulillah takmir niki nyiap nih celengan surat panjenengan. Nah, monggo tibane mungkin getun mumpun ngantos getun. Lan iki nek wis bersubuhan monggo duitku maneh kok maneh bertanggal oleh napa niku bertanda tangan maneh bar itu kok maneh kok gitu kandelera gak penak ning sak ning kantor kemarin kok jejel to ya wis tak lebone ning musala. Alhamdulillah musolane iki kok musolane ketoke pengen jalur dicat. Alhamdulillah Pak iki Pak Hasil yang veteran kalau cat Pak Hasil baik dia ini pulau ini Pak Hasil atau saya Pak Selamat misalnya. Ngaji deh, betul-betul tekan di biu karena biu karena dia terhibur. Ya sebenarnya kok anu yang dengar dikepake. Alhamdulillah. Mungkin pas hitung kan takmir pas itu alhamdulillah pakai kata. Mungkin pada nopo-nopo insyaallah boten bingung. Oh, panggonan khotmil Quran boten bingung. Niku kan berkah dari infak sedekah panjenengan. Insyaallah niku mungkin ben boten getun mangke ketika kula sampun kapundhut dening Gusti Allah. Tambah setunggal teman. Tasik dulu dari Pak. Dan tambah setunggal ya. Yang selanjutnya adalah mencari keselamatan dari siksaan neraka tidak diketemukan kecuali pada jiwa yang sanggup memerangi nafsu syahwatnya. Tiyang itu gampang nopo niku gampang kepleset ketika dia tidak menahan nafsu syahwat. Nah, niku kadang gampang kepleset. Banyak orang yang besar, orang yang baik jatuh karena dia tidak bisa menerima nafsu syahwat, tidak bisa menahan nafsu syahwat. Nauzubillah min nafsu amarah. Niki kan hari-hari ini kan ada viral ya. Ada seorang guru ya kan sing keras tuh. Ada seorang guru teng daerah Krian niku dia ketika marah ketika kan COD-nan kali Shopee betul. Niku adalah barang yang dia terima itu tidak sesuai dengan yang dia pesan. Tapi dia mengkomplain bukan pada tempatnya karena ada caranya. Lalu ngomplainnya tentang kurir. Lalu kurir apa semua itu? Ya kurir kan biasa. Tapi ini sampai viral. Kurir dilok-lok nih, dididik sampai anaknya itu tuh, sampai putarnya tumbuh sampai mengatakan kata-kata yang kotor. Akhirnya viral. Ternyata dirunut-runut baik itu seorang guru di sebuah SD di mana? Gurunya kok ternyata ngajari agama. Terus pada saat itu langsung dilarang pas itu gawe baju dinas rumah tangga. Pas di shooting ya Allah. Akhirnya itu sampai di ruang. Lalu apa? Ini tuh maksudnya kenapa ternyata ya dengan nafsu amarah, dengan nafsu nopo itu kalau kita memperturutkan itu bisa menjatuhkan golongan banyak. Nauzubillah dan kita tunggu mungkin kita makanya selalu nopo itu diberi hati yang
senang saya kita keluar banyak sekali kata zikir dengan Allah. Insya Allah mungkin Allah akan senantiasa membuka manah keluar panjenengan, membuka fikrah pikiran keluar panjenengan menjadi mau ketika melakukan sesuatu itu dipikirkan akibat belakang. Mungkin ini dan ini yang bisa menjadikan kita kalau buatan sakit memerangi nafsu syahwatnya, memerangi nafsunya, maka ada orang itu akan jatuh pada masuk ke neraka. Tetapi kalau kita bisa menahan nafsu syahwatnya, dia akan selamat dari siksaan api neraka. Bapak Ibu sekalian, mungkin bahwa panjenengan sedaya niki termasuk muhasabah datang kita sedaya, datang kaula piyambak datang kita sedaya, mungkin kita tansah selalu di dalam rel, dalam jalan yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, bisa menjauhi sedaya larang-larangipun Gusti Allah. Mungkin kita kita saling ngilekne, saling mengingatkan sehingga mungkin kita dipun paring Allah selamat dunia, selamat akhirat. Nomor kali Bapak Uji. Dalam Nomor kali kalau yang kali warok kalau mendapatkan apa itu? Keagungan, mencari keagungan, mendapatkan keagungan di orang yang warok, mendapat keagungan. Ampun. Mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula nyuwun pangapunten menawi wonten atur ingkang boten ngerti mana panjenengan mungkin menyinggung panjenengan ingkang boten kedah kula nyuwun pangapunten sakata-kataipun kula boten saged matur panjenengan matur ingkang alus amargi kula sanes makhluk halus omong kasar makhluk kasar nggih. Jadi mawon kasih aturaken monggo kita akhiri dalam doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.